Persaingan di dunia otomotif ini semakin brutal ya, bukan cuma serangan bertubi-tubi dari pendatang baru dari Cina ya, tapi bahkan udah masuknya ke banding-bandingan harga. Apa dampaknya? Apa strategi ini tepat? Dan gimana brand bisa belajar, apapun brandnya, bukan cuma otomotif, brand bisa belajar dari sini. Halo, saya Agnes Untung, selamat datang di Marketing. Semenjak diluncurin beberapa tahun yang lalu ya, produk EV Cina, electric vehicle dari China yang masuk ke Indonesia ini kan semakin menjadi dan semakin brutal ya. Bukan cuma kasih feature yang advance dengan harga yang lebih murah bahkan dari Jepang dan Korea, tapi sekarang udah mulai bahkan adu harga ngelawan temennya sendiri, bukan cuma Jepang dan Korea yang disikat. Temennya pun disikat adu banding-bandingan. Dulu gimana sih mulainya dari Wuling REV gitu ya, yang walaupun nggak bisa dibilang perang harga, mengingat segmen itu belum ada lawannya, tapi harga yang ditetepin sebesar 200 jutaan amat sangat menarik untuk banyak orang, terutama ibu-ibu yang sehari-harinya antar jemput anak sekolah atau mereka yang ingin menghindari ganjil genap. Dulunya 200 jutaan cuma bisa dapat mobil bensin yang kecil, sekarang udah dapat EV. Nah, dilanjutin abis itu BYD keluar si Lion yang masuk ke pasar dengan feature yang unggul banget, tapi harganya sama dengan Seal, BYD Seal, produk dia sendiri juga sebenarnya yang feature-nya sebenarnya di bawahnya. Kayaknya BYD berusaha mengangkangi segmen yang belum dimiliki siapapun, yaitu big SUV EV. Nah, pemainnya di sana baru ada dua, Aion sama Geely. Dua-duanya dari China juga, maka strategi taruh harga sama dengan Seal akan terasa menarik buat konsumen. Sayangnya pengguna Seal-nya kecewa. Kok bisa sih mobil lebih baru, lebih besar, feature-nya lebih advance, harganya sama kayak Seal yang di bawahnya. Otomatis harga baru BYD Seal pun terpaksa dipangkas turun. Yang jadi korban adalah orang-orang yang udah keburu beli BYD Seal di awal karena harga jual bekasnya pun jatuh. Karena harga barunya udah lebih murah dari harga awal beli mereka dulu gitu. Jadi agak unik biasanya yang harganya turun tuh handphone. Sekarang mobil tuh harganya turun. Gitu. Maksudnya turun tuh ya ketika beli setahun lalu terus dibandingin sekarang itu dulu tuh lebih mahal kalau sekarang. Yang begitu kan dulu handphone. Kalau mobil itu kalau kita beli tahun lalu sama sekarang, yang sekarang tuh biasanya lebih tinggi gitu ya. Nah ini kebalikan. Nah lalu disusul lagi sama Chery. Chery ngeluarin Jeep gitu ya, J6. J5. Tampangnya mewah, harganya cuma 500 jutaan. Padahal mirip banget sama Range Rover Premium. Selain itu Chery juga mangkas harga Omoda secara signifikan yang memicu protes pembeli Omoda lama karena harganya jadi turun. Kok kenapa Omoda harganya dibanting gitu ya? Terus mereka sampai klaim, oh ya udah kalau gitu saya minta money back atau bisa tukar tambah dan lain sebagainya. Lalu kembali lagi ke BYD, mereka ngeluarin Atto 1 dengan harga 200 jutaan dengan ukuran dan tampilan yang lebih besar, lebih sedikit dibanding Wuling REV. Akhirnya bukan cuma Wuling yang revisi harga, tapi juga ada Wuling Bingwo, Cloud EV dan berbagai brand lain juga gitu ya. Nah, permainan harga ini cukup memusingkan untuk dilayanin gitu ya. Bukan cuma dari pemain otomotif lama, tapi juga dari yang sama-sama baru dan sama-sama dari Cina gitu ya. Berbagai pengamat otomotif pun mulai ikut bicara dan menyuarakan kekhawatirannya. Apalagi yang 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu baru keluar, yaitu Jayco. EV, SUV, range-nya gede, 400 sekian, tapi harganya cuma 250 juta gitu ya. Nah, orang mulai punya kekhawatiran. Orang ada yang bilang bahwa, aduh ini kalau banding-bandingan gini orang jadi nggak mau beli. Karena salah satu pertimbangan utama orang beli satu merek mobil adalah resale value, harga jual baliknya. Apalagi di Indonesia yang daya belinya relatif masih rendah. Maka dari itu Toyota berkibar karena Toyota unggul di resale value. Banyak pengamat mengatakan, aduh banding harga ini bikin orang jadi nggak mau beli EV gitu. Karena takut nanti harganya turun drastis gitu. Padahal tanpa banding harga, kekhawatiran harga turun drastis saja juga udah ada karena kesehatan baterai kan pasti akan turun sehingga cukup mencekam lah gitu ya. Nah, terus juga ada kekhawatiran jual rugi karena bakar uang. Wah, nih EV brand-brand EV ini jual rugi aja karena bakar uang. Dan ini mengkhawatirkan karena akan merusak semua. Tapi benar nggak kekhawatiran ini dan apa yang kira-kira dipikirkan oleh brand EV Cina yang lakuin ini? Dan penjelasan rasionalnya dari strategi ini apa? Dan gimana juga brand-brand lain termasuk kategori lain itu bisa ngerti ini. Yang pertama, mobil itu mobil EV ya, mobil elektrik. Itu adalah produk yang kadaluarsa gitu ya. Mobil biasa aja udah kadaluarsa apalagi EV. Kesehatan baterainya EV ini akan menurun seiring waktu, bukan cuma pemakaian, di demand pun juga sama. Kalau kita punya ponsel, itu kan didorong, disarankan untuk 6 bulan sekali itu di-charge. Kalau nggak dipakai ya, minimal 6 bulan sekali di-charge. Karena kalau nggak di-charge, maka sel di dalam baterainya akan rusak. Nah,
Kebayang nggak kalau brand-brand EV Cina ini punya tumpukan EV yang banyak banget karena penjualannya lambat. Akhirnya kan harganya turun, value-nya turun gitu. Selain juga karena begitu produksinya lama kan udah nggak up to date ya, udah nggak ketinggalan, akhirnya juga ikut turun gitu. Intinya mempertahankan stok dengan harga normal bisa sama atau bahkan lebih beresiko dibanding lepas dengan harga diskon. Nah, pertanyaan besarnya adalah kenapa bisa overstock? Kita perlu ngerti, Cina adalah negara dengan penduduk besar. Dan besarnya jumlah penduduk itu nyebabin pabrik-pabrik di Cina terbiasa dengan volume produksi yang besar, apapun produknya itu. Sayangnya walaupun penduduk Indonesia juga sebenarnya nggak kecil-kecil amat, tapi jauh lebih kecil daripada Cina. Dan banyak sekali produk Cina yang akhirnya numpuk di gudang gitu ya. Simply karena mereka terbiasa produksi banyak gitu. Sementara Indonesia nggak sebesar itu untuk bisa nyerap semuanya. Jadi pilihannya mendiskon harga jadi logis gitu, bukan karena ngurangin masalah stok dan risiko penurunan harga, tapi diskon ini juga bisa dimanfaatkan untuk keperluan marketing, untuk penetrasi ke market. Yang kedua adalah entry barrier. Jadi industri otomotif ini entry barrier-nya tinggi karena ini bisnis economy of scale. Brand-brand yang gagal ngedapetin volume penjualan maka akan struggle karena mereka perlu ngebangun bengkel, dan investasi bengkel tanpa volume yang cukup untuk nutupin operasional akan bikin ROI-nya memburuk. Maka dari itu permainan harga yang diterapin setidaknya bisa mengatasi entry barrier tadi karena volume mobil yang beredar akan banyak dengan harga yang murah, dan ketika mereka butuh perawatan, ROI terhadap bengkelnya jadi masuk akal gitu. Begitu juga dengan spare part-nya. Ketika jumlah pengguna sebuah mobil sedikit, maka investasi stok spare part-nya jadi terlalu mahal, pengirimannya terlalu mahal. Maklum spare part mobil ini, satu mobil aja kan ada ribuan part ya, dan nyediain ini tuh jauh lebih efisien ketika nyediain buat mobil yang beredarnya banyak ketimbang yang sedikit. Maka dari itu strategi harga ini ditetapkan untuk meruntuhin entry barrier dari volume mobil yang beredar, dan ini akan membuat investasi bengkel jadi lebih masuk akal. Terlebih lagi sebagian besar brand otomotif ngambil keuntungan dari industri perawatan gitu. Jadi perawatan mobil ini tadi. Jadi mereka bisa aja kasih subsidi supaya atau bahkan jual limpas gitu ya, kemudian ngambil untungnya dari spare part dan perawatan. Jadi make sense banget. Selanjutnya perang harga ini juga dimanfaatkan untuk social proof untuk reduce perceived risk. Kembali ke pembahasan poin awal tadi tentang economy of scale. Jadi dari sisi konsumen ini pertimbangan economy of scale. Dalam membeli produk otomotif, pertimbangan availability di market itu penting. Konsumen akan semakin yakin untuk beli brand A ketika pengguna brand A itu udah cukup banyak gitu. Tenang, banyak yang pakai kok gitu ya. Karena kalau nggak banyak, risiko ATPM akan keluar dari Indonesia jadi besar. Dan ketika mereka narik diri dari Indonesia, maka semuanya hancur lah gitu ya. Harga rusak karena nggak ada bengkel resmi, spare part juga nggak terjamin gitu ya. Nah, dengan strategi banding harga yang dilakukan, brand ini ngedorong penetrasi untuk membangun social proof, sehingga mobilnya ada di mana-mana seliweran di jalan, dan itu akan jadi snowball effect dan orang akan harusnya aman kok, ini oke kok gitu ya. Nah, yang juga penting harus kita mengerti adalah karakter pembeliannya mobil itu adalah bukan repeat gitu ya. Dalam arti gini, orang bisa beli lagi gitu, tapi frekuensinya agak jauh gitu ya. Komentar bahwa strategi ini akan bikin orang malas untuk beli juga jadi debatable ketika kita ngerti karakter pembelian produk ini gitu ya. Pertama, harga baru EV yang begitu murah pastinya sangat tergoda, bikin orang jadi tergoda untuk yuk beli gitu ya. Benar mereka bisa mempertimbangkan risiko resale value yang jatuh gitu ya ketika dibanding harga. Tapi kemudian mereka bisa ngebatalin atau mikir ulang. Tapi toh mereka beli kalau mereka beli merek lain yang harganya mahal, buat apa beli mahal yang resale-nya juga ya tinggi? Sebenarnya kita juga yang bayar. Jadi kalau belinya murah terus habis itu jatuh, ya sebenarnya mirip-mirip gitu ya kan. Gap-nya mungkin nggak terlalu beda jauh gitu ya. Nah, gimana juga dengan pembeli-pembeli awal yang udah keburu beli dengan harga tinggi, terus brandnya ngebanting harga gitu. Harus dilihat karakter pembeli mobil gitu. Mobil ini bukan habitual buying dan juga bukan produk yang sering dibeli. Ketika orang beli mobil dalam jangka waktu 3 tahun atau lebih rata-ratanya, maka risiko mereka mempertimbangkan ulang untuk ngebelinya lagi, akhirnya ditutup aja lah. Udahlah, nggak usah dipikir itu. Toh mereka udah beli, next time mereka beli masih lama gitu. Jadi masih ada waktu untuk nunjukin performa dari resale value, dari social proof-nya, dan lain sebagainya. Jadi banding harga ini bisa sangat berisiko untuk produk-produk yang pembeliannya frekuensinya tinggi, karena kita harus jaga perasaan pembeli itu. Tapi buat kategori industri ini, risiko itu nggak sebesar itu. Justru bikin konsumen untuk stay, karena apa? Ketakutan resale value yang turun emang sangat mencekam, tapi untuk yang udah keburu beli, ini malah jadi berfungsi sebagai exit barrier. Harganya kok turun jauh ya. Dijual sayang, harganya ambruk banget, bisa rugi besar kalau nanti dijual. Akhirnya udah deh pakai aja deh gitu ya, karena toh dijual juga nggak bisa beli yang baru, ya udah di keep aja sampai rusak.
atau sampai penurunan harganya udah nggak terlalu tajam. Dan akhirnya ini jadi social proof karena akhirnya orang melihat, ih kok banyak ya mobilnya di jalan dan jadi berputar dan akhirnya brandnya juga akan jadi kebangun gitu ya. Nah, yang juga kita nggak bisa, kemungkinan yang juga mungkin terjadi adalah ini cuma buying time. Jadi pada akhirnya strategi ini dipakai untuk buying time aja. Untuk bikin konsumen rame-rame beli, pakai aja dulu, bertambah banyak, saling mempengaruhi melalui social proof. Harapannya economy of scale-nya tercapai sebelum mereka perlu mutusin untuk pindah ke brand lain, konsumennya maksudnya ya. Dan juga brand-brand ini berhasil ngebuktiin kehebatannya untuk bikin produk ini berhasil di-deliver ke konsumen dan juga kepuasannya. Toh pembelian berikutnya 2-3 tahun lagi kok. Jadi sekarang memang saatnya untuk dorong adopsi aja. 2-3 tahun lagi kita punya waktu 2-3 tahun lagi untuk ngebuktiin bahwa ini oke, ini menyenangkan dan lain sebagainya. Dan ketika banyak orang yang pakai, resale value-nya juga akan kejaga. Gitu. So kesimpulannya strategi banting harga yang diterapkan beberapa produsen EV Cina, walaupun kelihatannya berisiko, tapi juga bisa peluang yang baik jika berhasil diantisipasi. Selain karena secara hitung-hitungan ini bisa aja ternyata perhitungan yang paling efisien mengingat produknya bisa kadaluarsa. Ini juga strategi yang baik untuk membangun social influence dengan banyak produk beredar gitu ya. Dan volume yang cukup besar ini diharapkan untuk bisa bantu untuk mencapai economy of scale tadi sehingga investasinya lebih masuk akal dan revenue dari bisnis spare part pun bisa terjaga. Mengenai kekhawatiran risiko kecewa pembeli yang ini masih punya waktu karena repurchase cycle-nya kan panjang ya, nggak begitu dekat. Jadi kita masih punya waktu untuk ngebangun itu juga gitu. Jadi ya udah didorong aja pertimbangan mereka sepertinya kayak gitu. Dan bahkan beli mobil bekasnya juga jadi opsi yang menarik untuk mereka. Jadi kalau yang beli yang baru udah, aduh gimana ya, yang baru itu udah keburu nyangkut jadi sangkos, yang belum beli akan mempertimbangannya untuk beli bekas karena justru resale value jatuh ini bagus buat dibeli dong, bukan buat dijual. Dan pada akhirnya kalau semua pemikiran ini berjalan dengan baik, ini jadi strategi untuk buying time sampai akhirnya ekosistemnya terbangun, economy of scale-nya juga terbangun. Apakah betul akan berakhir seperti ini industri EV Cina tanah air? Kita pantau terus. Dan anyway, seperti biasa, sebelum kita akhiri ada kuis tentang bahasan hari ini dengan pertanyaan sebagai berikut. Pemenang dari episode kali ini bisa dilihat di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV dan jangan sungkan-sungkan kalau ada yang mau kasih usul, request, diskusi, konsultasi, tulis saja di komen. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif behavioral science for marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.